Abda'u, saya memulai. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Warrahmani, yang maha pengasih. Wabirrahimi, lagi maha penyayang. Daimil ihsani, yang kekal kebaikannya. Falhamdu, maka segala puji yang 4. Lillahi, bagi Allah atau milik Allah, hanya milik Allah. Al-Qadimi, yang terdahulu. Al-Awwali, lagi yang awal. Al-Akhiri, yang akhir. Al-Baqi, yang tetap. Bila tahawuli, dengan tanpa ada perubahan. Di sini Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki berkata, Abda'u bismillahirrahman, saya memulai dengan menyebut asma Allah, zat yang maha pengasih. Wabirrahimi daimil ihsan, dan maha penyayang yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tiada putusnya. Kalau kita lihat hampir semua para ulama ketika menulis sebuah kitab, mereka selalu mengawali dengan kalimah bismillah. Di sini ditulis abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimin daimil ihsan. Sama Syekh Al-Marzuki pun memulai kitab Aqidatul Awwam ini dengan menyebut asma Allah. Ada beberapa alasan, kata para ulama, di antaranya mengapa setiap kali menulis sebuah kitab selalu diawali dengan lafaz bismillah. Di sini insya Allah akan dihadirkan 2 alasan saja. Yang pertama adalah amalan bil hadis. Yang kedua iktidaan bil kitabil ajiz. Amalan bil hadis maksudnya mengamalkan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bismillah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au azdam. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au azdam. Aqta, abtar, azdam itu adalah perumpamaan terhadap sesuatu yang bagus tetapi ada cacatnya, kurang sempurna. Intinya sesuatu yang baik ketika tidak diawali dengan kalimah bismillah, maka kebaikannya itu kurang sempurna. Kalau dalam binatang itu aqta, seperti binatang yang biasa bertanduk tapi tanduknya itu putus atau patah. Kita kalau beli kambing, kalau beli sapi, itu yang kita harapkan itu adalah dagingnya yang banyak. Tetapi ternyata meskipun dagingnya banyak, kalau tanduknya patah itu biasanya mengurangi kesempurnaan, ketampanan atau kecantikan si sapi itu. Sehingga sang penjual pun atau sang pembeli biasanya minta diturunkan harganya karena si sapinya itu putus tanduknya, kurang sempurna. Intinya segala amal baik yang tidak diawali dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, maka amal baiknya itu bukan tidak bagus tapi kurang sempurna. Maka di sini Syekh Al-Marzuki menyampaikan abda'u bismillah, awali dengan lafaz bismillah. Kullu amrin dibalin, sesuatu yang baik itu ada beberapa yang dianggap baik. Yang pertama wajib. Ketika kita memulai sesuatu yang wajib, maka awali dengan kalimah bismillah. Misalkan ananda semuanya ini para pencari ahli ilmu, para pencari ilmu,
Itu mencari ilmu itu kan wajib. Rasul memberikan bahasa fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahkan minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban mencari ilmu itu, ketika kita mencari ilmu itu sesuatu yang mulia. Alangkah lebih baiknya ketika kita mencari ilmu saat memulai hendak melangkahkan kaki, memulai belajar, memulai beraktivitas yang wajib, awali terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan kaki dari asrama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Ucapkan kalimah bismillah biar sempurna. Itu jadi alasan yang pertama mengamalkan hadis Nabi, di mana Nabi memerintahkan kepada kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Di keterangan yang lain ada sebuah ungkapan, man arada ayyahya sa'idan aw yamuta syahidan falyakul inda ibtida'i kulli syai'in bi bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bermaksud ingin mendapatkan hidup mulia, aw yamuta syahidan, atau mati dalam keadaan syahid, baik syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirah, maka falyakul inda ibtida'i kulli syai'in bi bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah setiap kita memulai segala sesuatu yang baik, awali dengan mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah mengamalkan hadis Nabi. Yang kedua, alasan mengapa kata para ulama selalu diawali dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim adalah iktidaan bil kitabil aziz, meniru kitab Allah, kitab Al-Quran yang mulia. Dimana kalau kita lihat dalam Al-Quran 114 surah, itu setiap surah diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah ke-9 yaitu surah At-Taubah. Itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi ada ganti di pinggirnya a'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wa izzatulillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ada pembahasan khusus mengapa di surah At-Taubah itu tidak diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran itu tetap saja 114 sesuai dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Ada penggantinya diantaranya di tengah-tengah surah. Surah An-Naml di ayat yang ke-29, 30, 31 itu tentang Nabi Sulaiman ketika mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi kurang lebih ada dua alasan. Pertama adalah mengamalkan hadis Nabi tentang anjuran memulai segala sesuatu itu dengan mengucapkan asma Allah bismillah. Yang kedua adalah iktidaan bil kitabil aziz, meniru kitab Al-Quran yang agung, yang mulia, yang selalu diawali dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud di balin la yubtada'u, suatu yang baik itu ada tiga lah di sini. Pertama, ketika kita memulai sesuatu yang wajib, awali dengan lafaz bismillah. Yang kedua, ketika kita memulai sesuatu yang sunnah, awali dengan lafaz bismillah. Yang ketiga, ketika kita memulai sesuatu yang mubah sekalipun, mubah hukum asalnya misalkan makan, minum, itu kan hukum asalnya mubah. Mau makan silahkan, mau minum silahkan. Ma la yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikih. Itu hukum asalnya adalah mubah. Terserah kita, mau makan silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Maka sesuatu yang mubah sekalipun itu alangkah lebih baiknya diawali dengan menyebut asma Allah, menyebut lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, bismillah, bismillah, bismillah.